Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 661. Dia tidak tahan lagi. Satu pukulan dilontarkan, dan Dimas Wu langsung mengepalkan tinjunya. Di saat yang sama, auranya meledak, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar. Api yang kuat membara di sekujur tubuhnya, dan ia menjadi raksasa api. Seluruh tubuhnya menyala merah, memancarkan panas yang sangat panas. Apinya, yang berkobar tak terbatas, membakar seluruh kekosongan. Saat tangan besar Arontu terus menekan ke bawah, Dimas Wu tiba-tiba mengangkat tinjunya dengan sepasang tinju yang berapi-api. Dengan tinju gandanya, ia melepaskan bentuk tinju petir dan menghadapi tangan besar yang jatuh. Bum-bum. Begitu guntur langit menghantam, ruang itu bergetar, guntur meledak, petir menyambar di langit, api memenuhi langit, dan kehampaan terasa panas. Baang. Di saat berikutnya, tangan besar Arontu dan tangan guntur Dimas Wu saling bertabrakan. Dalam sekejap, suara gemuruh meledak keras, sangat mengejutkan, dan ada gelombang udara sangat besar. Melihat tangan besar Arontu ditutupi dan dibungkus oleh cahaya listrik yang tak terbatas. Dalam keadaan sekilas, seakan seluruh langit bersinar dengan lampu listrik, suara arus listrik terus berdering, dan suara guntur tak berujung. Lalu, Dimas Wu tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Setelah kata-kata itu keluar, tiba-tiba Dimas Wu meningkatkan tenaganya. Segera, cahaya listrik meledak, kekuatan guntur dan kilat meledak, dan tangan besar yang terbungkus cahaya listrik juga meledak di kehampaan, menghilang tak terlihat. Telapak tangan Arontu hancur. Penonton kaget. Semuanya tercengang dan tidak bisa percaya. Tangan kuat dan sakti Arontu benar-benar dikalahkan oleh Dimas Wu di saat-saat terakhir. Arontu malah semakin kaget, ragu, dan sedih. Semula ia mengira bahwa setelah memamerkan kekuatannya, Dimas Wu pasti gentar, dan ia bisa menghancurkan Dimas Wu kapan saja. Namun, hal-hal tidak sesuai ekspektasinya, ia bahkan memiliki kemungkinan besar kalah. Dia tidak tahan. Begitu serangannya kalah, Arontu tidak berhenti sejenak, segera terbungkus dalam amarah yang tak ada habisnya, berubah menjadi bayangan, dan menyerang Dimas Wu seperti angin puyuh. Saat melintas di depan Dimas Wu, Arontu melesatkan telapak tangannya dan mengenai tubuh Dimas Wu. Ini bukan telapak tangan biasa, telapak tangan ini berisi semua kekuatan alam tertinggi Arontu. Sosok Dimas Wu masih sangat besar saat ini, dan api di sekujur tubuhnya berkedip-kedip, dan auranya kuat. Menghadapi telapak tangan kosong Arontu, dia tidak menghindar, tetapi langsung meledak dengan thunder pun. Tinju terlempar keluar, guntur meningkat, bergemuruh, bayangan besar dari kepalan tangan, dengan cahaya listrik yang menyilaukan, dan nyala api, menyapu, seperti meteorit melintasi kehampaan, dengan kekuatan membelah gunung dan batu, tak terhentikan. Baang! Arontu menamparkan sekuat tenaga dan segera bertabrakan dengan tinju guntur langit yang kuat dari Dimas Wu, meledak dengan kejutan keras, mengirimkan kekuatan yang mengejutkan. Gelombang udara menyapu, dampaknya meledak, dan kekuatannya mengejutkan. Detik berikutnya, melihat sosok yang tampak seperti peluru keluar, dan itu terbang tiba-tiba, lalu menghantam tanah. Sosok yang terlempar ke udara adalah Dimas Wu. Dan Arontu, mundur sedikit. Jelas, Arontu lebih unggul kali ini. Wajah Arontu akhirnya menunjukkan sedikit kesenangan, dan matanya juga menunjukkan rasa arogansi. Namun, ekspresi kemenangan Arontu tetap kurang dari 2 detik, dan tiba-tiba, wajahnya membeku lagi. Karena Dimas Wu dengan cepat berdiri dari tanah, dan gerakannya lincah serta cepat, dan tidak ada tanda-tanda cedera. Bagaimana mungkin? Arontu bergumam dengan tercengang, wajahnya menjadi sangat jelek lagi,
dan badai muncul di dalam hatinya. Tadi, telapak tangannya mengandung kekuatan penuhnya. Namun Dimas Wu tampak tidak terluka. Ia jatuh ke tanah dan bangkit begitu saja. Ia bahkan tidak menggunakan teknik pemulihan untuk memulihkan luka-lukanya. Hal ini menunjukkan bahwa Dimas Wu sudah cukup kuat untuk bisa dibandingkan dengan Arontu. Menantu bodoh yang hebat, bab 662 dia, tidak tahan lagi, 2. Ekspresi di mata Arontu seketika menjadi sangat dalam, dia menatap Dimas Wu, matanya penuh dengan emosi. Dimas Wu melangkah sedikit ke depan dan berjalan perlahan menuju Arontu. Sambil berjalan, dia dengan dingin berkata, inikah kekuatanmu yang sebenarnya? Kalimat sederhana penuh dengan penghinaan. Setelah mendengarkan Arontu, pasang surut emosi menjadi semakin intens. Matanya tiba-tiba melepaskan kilatan cahaya. Dia perlahan membuka bibirnya dan membuat suara rahasia, sepertinya tidak mungkin untuk tidak mengeluarkan senjata ajaib. Begitu suara itu keluar, Arontu membuat tangan besar, dan segera, kapak panjang yang mengeluarkan kabut hitam tebal muncul di tangannya dari udara tipis. Kapak panjang ini seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan mata pisau yang halus dan tajam, pegangan yang berat dan tebal, serta diukir dengan pola-pola jahat yang aneh. Seluruh kapak panjang memancarkan aura suram dan menakutkan, dan asap hitam tebal yang menyelimutinya sangat menyeramkan. Ini adalah senjata ajaib Arontu, kapak iblis hitam. Kapak iblis hitam adalah senjata terkuat Arontu. Itu adalah senjata ajaib yang telah dia rancang selama hampir 100 tahun. Kekuatannya tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, Arontu belum menunjukkan kekuatan sejatinya di depan dunia, dan kapak sihir hitam ini tidak pernah ditampilkan di depan dunia. Sekarang, untuk menghadapi Dimas Wu, Arontu benar-benar bebas dan mengeluarkan sekuat tangannya. Dia mengeluarkan senjata ajaib di bagian bawah kotaknya, kapak sihir hitam. Begitu kapak sihir hitam dikeluarkan, Arontu tampak seperti orang yang berbeda, seperti Ilsi yang baru naik dari neraka. Bahkan Dimas Wu berhenti secara sadar, dia menatap Arontu dengan ekspresi serius di wajahnya. Arontu memamerkan giginya dan perlahan mengangkat kapak iblis hitam di tangannya. Dalam sekejap, semua udara kegelapan dan udara roh jahat antara langit dan bumi mengalir deras menuju kapak iblis hitam. Setelah beberapa saat, kapak sihir hitam memadatkan kekuatan gelap tak terbatas, dan energi magis yang terkumpul pada kapak juga jauh lebih kuat. Aura kapak iblis hitam seketika lebih kuat beberapa kali. Iblis hitam menelan langit. Tiba-tiba, Arontu meraung keras. Kapak sihir hitam di tangannya diangkat ke titik tertinggi, dan kemudian dia tiba-tiba menebas. Tiba-tiba, energi iblis yang mengepul mengalir keluar, dan menyerang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu mengerutkan alisnya dan matanya melotot dengan dingin. Tanpa memikirkannya, dia langsung meledak dalam situasi cuaca yang mengejutkan. Dia memusatkan semua kekuatan di tubuhnya pada tangan kanannya. Kemudian, dia meninju dan berteriak dengan dingin, Thunder pun tingkat ketiga, tak tertandingi di dunia. Boom-boom. Tinju dengan kekuatan guntur dan petir yang ganas, menyerang dengan keras, energi agung, dan kemudian dilepaskan, energi langit dan bumi, semua berkumpul, kekuatan api tak terbatas, bercampur dengannya, cahaya listrik berkedip, kobaran api menyilaukan, mendominasi dan menakutkan. Baang. Tinju raksasa api listrik, dan tebasan yang mengguncang langit dari kapak iblis hitam, tiba-tiba bertabrakan, dan dalam sekejap, suara keras meledak, kehampaan bergetar, gelombang udara bergulir, dan dunia diratakan. Kedua serangan, di bawah dampak yang ganas, pecah dan menghilang. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang, tinju raksasa api listrik dan tebasan kapak menghilang tak terlihat, gelombang akibatnya juga menghilang, sementara Arontu dan Dimas Wu berdiri berhadapan, tidak bergerak. Puff. Namun, beberapa detik kemudian, mulut Dimas Wu tiba-tiba menyemburkan darah,
matanya juga mendadak melebar, dan matanya penuh kejutan. Iblis hitam menelan langit, hal yang paling kuat bukanlah kekuatan kapak, tetapi energi iblis yang meledak dari kapak. Energi iblis gelap ini dapat mengikis organ dalam dan jiwa manusia. Thunder pun di Maswu hanya memblokir serangan kapak iblis hitam, tetapi tidak menghentikan penyebaran energi iblis itu. Energi iblis yang tak ada habisnya memasuki tubuh Dimas Wu dan mengikis organ dalam Dimas Wu. Bagian dalam tubuh Dimas Wu seakan-akan hancur total, dan kekuatannya seakan-akan dihisap habis. Seteguk darah dimuntahkan, tubuhnya gemetar, dia tidak bisa menahannya lagi. Puh! Di depan tatapan semua orang, Dimas Wu jatuh ke tanah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.